Oke, thank you. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu ya. Kita sudah di series yang ke-37 ya di hari ini. Kita akan melanjutkan diskusi yang menarik kemarin berkaitan dengan balance scorecard. Sebelumnya kita membagi beberapa pembahasan ya Bapak Ibu ya tentang perspektif keuangan, kemudian perspektif customer, ada perspektif internal business process, sampai kepada learning and growth yang kita bahas minggu lalu seperti itu. Nah, ada satu pertanyaan yang menarik ya, bahwa ketika kita menggunakan balance scorecard, bagaimana kita memantau atau bagaimana kita memastikan agar apa yang kita rekomendasikan itu benar-benar bisa digerakkan atau bisa terimplementasi dalam aktivitas kita, ya. Atau bahkan kita juga memastikan ketika kita menggunakan balance scorecard itu tujuan dari organisasi juga bisa tercapai secara efektif. Ya. Jadi ini yang seringkali terjadi. Ya, beberapa kasus yang kami temui juga balance scorecard dengan strategi yang diterapkan itu juga berbeda. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan Bapak Ibu. Jadi strateginya dia ingin melakukan misalnya market expansion gitu ya. Dia secara strategi dia ingin mengembangkan pasar supaya perusahaan bisa meningkatkan pendapatannya. Tapi di scorecard, di balance scorecard, kita tidak melihat adanya KPI atau tidak adanya sebuah inisiatif yang menggerakkan perusahaan itu dan memastikan perusahaan itu untuk melakukan pengembangan pasar. Yang ada misalnya malah keliru, misalnya KPI-nya adalah customer retention, jadi pembelian berulang. Nah, kalau kita menggunakan KPI atau inisiatif strategisnya adalah customer retention atau pembelian berulang dari konsumen lama, maka yang muncul bukan market enhancement atau market development ya, yang muncul justru adalah market exploitation ya. Nah, oleh karena itu pengembangan perusahaan, strategi yang kita pilih untuk perusahaan kita itu harus inline ya, itu harus sesuai dengan scorecard yang kita miliki atau kebalikannya, scorecard yang kita miliki harus inline dengan keputusan-keputusan strategi yang akan dilakukan di level manajemen di perusahaan kita. Seperti itu. Ya. Jadi kita menyebutnya semacam detachment ya, ketidakketerhubungan antara strategi yang dimiliki dengan KPI-KPI atau scorecard yang sudah ditentukan. Nah, oleh karena itu ini menjadi salah satu topik yang menarik ya. Jangan sampai hanya karena compliance kita menyusun KPI, hanya karena administrasi kita menyusun strategi, tapi sebetulnya tidak saling terkait antara strategi dengan balance scorecard-nya. Seperti itu. Nah, oke, bisa dibantu ke slide. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, memang tujuan dari balance scorecard Bapak Ibu itu diberikan ya kepada Bapak Ibu praktisi, Bapak Ibu eksekutor supaya mudah untuk mengkomunikasikan ya, mudah untuk mengkomunikasikan eh, apa yang ingin kita capai, strategi apa yang kita yang ingin kita lakukan ke semua unit bisnis. Ya. Karena begini Bapak Ibu, kadangkala ketika kita sudah rapat ya di BOD level atau manajemen level, kemudian ketika didistribusikan arahan strategi itu kepada divisi-divisi, kepada unit-unit ya, pemahamannya bisa berbeda. Ya, pemahamannya bisa berbeda. Oleh karena itu memang eh, salah satu manfaat yang bisa kita peroleh dengan balance scorecard adalah di sini sudah ditentukan kita ada beberapa perspektif gitu ya. Kemudian masing-masing perspektif ada KPI-nya apa, ya, kemudian targetnya berapa sampai kepada rencana aksinya seperti apa. Ya. Nah, oleh karena itu ini bisa menjadi salah satu alat ya ketika kita kirim kepada divisi-divisi tersebut ya, itu mereka langsung bisa melihat dan membaca, oh ternyata seperti ini arah organisasi kita sekarang ya. Oh ternyata demikian.
Oleh karena itu, ini akan memudahkan bagi eh, perusahaan untuk menyamakan persepsi, ya, menyamakan persepsi antara level Dkom, level BOD, ya, level unit support sampai ke staff bahwa oh ternyata inisiatif kita seperti ini, targetnya demikian, rencana aksinya demikian. Jadi komunikasi itu akan gamblang, ya. Nah, beberapa perusahaan mereka juga sampai melakukan di print, ya, dicetak, kemudian dari hasil cetakan itu ditaruh di apa namanya, di ruangan-ruangan tempat unit-unit itu bekerja seperti itu. Jadi kalau misalnya direksi mengatakan kita ingin improve revenue 20%, maka dia akan paham, oh kenapa saya dikasih target sekian, kenapa divisi lain ada rencana aksi sekian. Itu tahu gitu ya, karena ini kaitannya sama revenue yang akan kita target gitu, ya revenue yang akan kita capai. Nah, oleh karena itu di dalam strategi dan balance scorecard ini adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan, ya, dua hal yang saling terkait satu sama lain. Nah, oleh karena itu secara value kalau kita perhatikan memang scorecard ini akan memudahkan kita untuk melakukan pemahaman secara bersama-sama, ya. Jadi jangan sampai pemahaman yang ada di direksi itu berbeda dengan eh, manajer, gitu ya. Manajer berbeda dengan kepala divisi, tidak boleh, harus sama. Ya, oleh karena itu kita perlu satu alat yang kita sebut saat ini adalah balance scorecard. Yang kedua, Bapak Ibu, balance scorecard ini adalah holistic model. Ya. Ini adalah model yang secara komprehensif itu menyangkut atau saling terkaitan antara satu bidang dengan bidang yang lain. Biasanya kalau kita contohnya diskusi aspek keuangan, ya sudah kita fokusnya tentang profitability, ya, solvability, dan lain-lain. Divisi marketing, diskusi divisi customer, maka concernnya di situ saja. Padahal kita harus paham, ya, even kita diskusi keuangan, kita harus tahu konsekuensi logisnya nanti kepada customer seperti apa. Apakah kita akan berikan skenario bonus yang lebih menarik, gitu ya. Lalu pada sisi internal business process juga demikian. Apakah nanti kita perlu lakukan ISO sehingga target pendapatan naik 20% itu memang secara internal kita sudah punya sertifikasi internasional. Dari sisi learning and growth, kita lihat apakah SDM kita perlu ditingkatkan kompetensinya, apakah kita perlu pro hire, apakah kita perlu investasi dalam bentuk teknologi, dan lain-lain, ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jangan sampai di bagian keuangan dia mengatakan kita mau improve revenue 20%. Otomatis penjualannya harus dinaikkan. Gimana caranya? Ya bodo amat gitu ya. Bagian customer yang harus ngelola gitu. Intinya penjualannya naik. Bagian SDM juga gitu. Gimana caranya? Ya udah kamu atur aja gitu ya. Kamu atur aja supaya orang-orang ini bisa jualan. Nggak bisa begitu Bapak Ibu. Ya, tidak boleh begitu. Jadi pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan yang sifatnya holistik, ya. Bahkan kita bisa melihat kontribusi antar divisi itu saling terkait, ya. Sehingga silo-silo antar departemen itu bisa kita kurangi. Nah, oleh karena itu kita juga bisa melihat bahwa di divisi mana yang sebetulnya dia tidak cukup berkontribusi terhadap target perusahaan. Ini harus kita evaluasi. Nah, evaluasi ini akan kita lakukan jika kita mampu mengidentifikasi sebetulnya secara proses bisnis hubungan satu dengan yang lain seperti apa, ya. Kontribusi satu yang lain seperti apa. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, kalau kita bicara balance scorecard, ini adalah satu paket yang komprehensif, satu paket yang lengkap, ya, supaya kita bisa menggerakkan organisasi kita, menggerakkan perusahaan kita tidak hanya pada keuangan, tapi juga pada aspek customer, tapi juga pada aspek tata kelola internal kita. Bayangkan ketika kita hanya fokus di keuangan, Bapak Ibu. Kita capai target perusahaan short term, tahun depan
2 tahun lagi bisa jadi perusahaan tutup, ya. Karena apa? Kita kejar, ya. Kita kejar pendapatan akhirnya secara eh, standarisasi batas kewenangan misalnya kita langgar misalnya, wah ini hanya bom waktu gitu ya. Apalagi kalau pendanaannya kita cari dari perbankan, ya. Modal yang kita miliki belum tentu cukup untuk membayar bunganya misalnya. Tapi target keuangan tercapai nih, Bapak Ibu, tercapai. Ya. Jadi target keuangan kita lampaui, tapi caranya ya ini yang keliru, ya. Tata kelola internalnya dilanggar gitu ya. Sumber pendanaannya tidak laporan ke komisaris misalnya ya. Tata kelola perusahaan batas kewenangannya juga menjadi masalah. Artinya apa? Capaian keuangan kadangkala Bapak Ibu ya, itu hanyalah sebuah konsekuensi dari bisnis yang kita jalankan. Nah, artinya yang menjadi titik krusial adalah bagaimana proses bisnis yang kita jalankan itu efektif dan itu secara kapasitas organisasi memang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Sederhananya begini, saya pernah membuat anekdot ya, Mas Satrio ya, membuat anekdot waktu COVID ya, waktu COVID hampir semua perusahaan itu lesu ya, pendapatannya turun. Perusahaan bidang tekstil misalnya turun, pendapatan perusahaan di bidang transportasi turun gitu ya. Tapi ada juga sektor-sektor yang sebetulnya masih bisa bertahan. Salah satunya adalah konsumsi makanan. Nah, pertanyaannya gini, kalau pendapatan perusahaan kita mau naikkan ya di situasi yang seperti COVID, boleh nggak perusahaan transportasi, misalnya perusahaan travel, kita jualan nasi goreng di pinggir jalan. Misalnya begitu. Atau kita mau jualan spaghetti di pinggir jalan. Memang secara short term itu akan efektif Bapak Ibu. Kita akan ada aliran cash in ya. Cash flow kita bisa nambah, tapi apakah itu menjadi DNA perusahaan kita? Ya. Nah, ini cukup hati-hati ya. Hati-hati. Artinya dalam short term memang pendapatan akan bisa kita peroleh, tapi dalam long term itu akan backfire, ya itu akan bumerang dan akan menyerang perusahaan kita sendiri bahkan seperti itu. Oke, berikutnya ya. Eh, ada 3 prinsip Bapak Ibu ya. Ada 3 prinsip yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin menghubungkan antara satu aspek dengan aspek yang lain. Yang pertama memang kita sudah belajar banyak tentang strategi map ya. Strategi map kalau Bapak Ibu ingat di atas ada keuangan gitu ya. Kemudian keuangan ini disupport oleh aspek customer, customer disupport oleh bagian internal business process gitu ya. Internal business process disupport oleh bagian learning and growth seperti itu. Ini strategi map ya. Hubungan antara satu strategik inisiatif ya dengan yang lain itu saling terhubung. Artinya ini adalah sebuah kausalitas ya. Ini hubungan sebab akibat. Ini hubungan sebab akibat. Nah, oleh karena itu di dalam hubungan sebab akibat itu kita juga perlu perhatikan sebetulnya faktor penggeraknya apa, drivernya apa, ya, drivernya apa. Misalnya begini, kita ingin menjadi perusahaan berkelas dunia, ya. Misalnya kita ingin menjadi perusahaan travel berkelas dunia. Kira-kira kalau kita sudah mencanangkan strateginya kita ingin menjadi perusahaan travel eh, berkelas dunia, maka drivernya apa? Penggeraknya apa? Yang pasti pertama kalau kita perusahaan travel adalah jalur. Berapa banyak jalur travel yang bisa kita layani, ya. Yang kedua adalah kualitas dari vehicle kita, dari kendaraan kita. Yang mana nanti ini akan menjadi driver atau penggerak di dalam mencapai visi menjadi kelas dunia tadi. Ya. Ada juga perusahaan manufaktur. Manufaktur dia harus apa namanya impor barang dari luar negeri, artinya dia sangat
terkendala atau sangat terpengaruhi oleh naik turunnya dolar ya ke rupiah. Maka salah satu drivernya adalah dia harus bisa memaintain cash ya, memaintain cash dalam untuk melakukan transaksi itu. Apakah cash itu nanti kita rupakan cadangan dolar ya, ataukah kita melakukan hedging dan lain-lain. Kalau kita lakukan hedging ya maka biasanya perusahaan-perusahaan sejenis itu akan memiliki hutang bank yang cukup besar ya, hutang bank yang cukup besar. Nah, ini biasanya kalau demikian maka salah satu drivernya adalah indikator keuangannya harus sehat dari sisi solvabilitasnya. Seperti itu. Maka performance driver ini harus tetap dijaga agar kita bisa memastikan strategi yang akan kita lakukan, strategi yang sudah kita buat Bapak Ibu itu akan tercapai dan terrealisasi. Tentunya strategi-strategi ini itu juga harus kita kawal apakah dampaknya bisa kepada faktor keuangan, ya faktor keuangan. Misalnya begini, Mas Satrio ingin melakukan ekspansi di tambang batu bara, misalnya begitu ya, di tambang batu bara. Saat ini Mas Satrio adalah perusahaan EPC, perusahaan eh, di bidang offshore, ya minyak misalnya, ya di oil and gas. Lalu karena di strategi map dan di targetnya kita ingin melakukan market yang baru, maka ditarget masuk ke batu bara. Misalnya begitu Mas Satrio. Nah, ketika strategi mapnya kita mau memindah pasar kita atau memindah layanan kita dan menambah ya, menambah bukan memindah, menambah layanan kita yang awalnya di oil and gas masuk ke sektor mining batu bara, maka ketika strategi itu kita jalankan, dampak kepada keuangan bagaimana? Otomatis kita perlu tambahan capek, ya. Kita perlu menambah modal. Bisa jadi infrastruktur dan alat-alat yang kita gunakan untuk offshore di oil and gas itu bisa jadi berbeda sama kebutuhan yang kita lakukan untuk di sektor mining. Maka butuh ada investasi tambahan capek. Ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika kita membuat strategi, ya financial modeling itu harus mengikuti. Tidak bisa kita memisahkan antara strategi dengan financial modeling. Nah, financial modeling yang kita lakukan itu harus inline dengan strategi yang kita lakukan, ya. Karena nanti ada pertanyaan, kenapa di keuangan kita ada capek yang cukup besar, ya? Kenapa? Oh, ternyata kita mau menambah sektor baru nih, Bapak Ibu. Kita mau ke sektor mining, seperti itu. Pun sama, tadi kita kembali ke perusahaan manufaktur misalnya. Kita untuk menambah inventory dari luar negeri, mumpung ini dolarnya melemah ya, sekarang 15.300-an, ya kemarin sampai 16.000. Maka ini adalah waktu yang tepat untuk kita impor bahan baku dari luar negeri, ya. Nah, biasanya kalau ketersediaan kas kita belum cukup, kita hutang bank. Nah, maka ini di dalam financial modelingnya harus diperhatikan. Ketika kita mau menambah inventory, ya, menambah inventory melalui hutang berbunga, maka kita harus lihat di interest bearing debt to equity itu apakah masih aman apa tidak, ya. Jangan sampai kita hanya fokus di dalam strategi untuk mengeksploitasi market, kita menambah kapasitas produksi kita, tapi kapasitas produksi barang belum kita jual bisa jadi perusahaan makin bobrok, perusahaan makin rusak. Kenapa? Karena rasio EBD to equity itu yang akan membludak ya, tidak baik. Nah, ini hati-hati. Jadi ketika kita bicara eh, strategi map, konsekuensi logisnya pasti akan berdampak kepada keuangannya Bapak Ibu. Nah, keuangan ini itu juga akan mempengaruhi drivernya tadi. Ya. Bayangkan ketika keuangannya itu sukses, ya bisa jadi driver kita penambahan jalur itu bisa bisa lebih banyak lagi. Tapi ketika keuangannya itu jelek, ya memburuk, maka jalur itu ya mau nggak mau kita melakukan pengetatan ya, kita kurangi. Perusahaan secara drivernya ini penggeraknya kita hanya fokus pada jalur-jalur yang profitable, ya seperti itu. Artinya apa? Keterhubungan antara strategi map, financial,
dan performance drivers. Ini adalah satu sequence ya, satu urutan dan juga bisa berdampak kepada sebab akibat ya. Ketika keuangannya tidak baik, maka drivernya juga akan kita turunkan, ya. Jalurnya kita turunkan. Kalau jalurnya kita turunkan, maka strategi mapnya juga akan melakukan pengetatan lagi. Tidak bisa kita bicara market enhancement, kita tidak bisa lagi bicara market penetrasi, tidak bisa, Bapak Ibu. Ya. Tapi ketika kita melakukan pengetatan, ya maka dampak ke keuangannya juga akan turun lagi. Ya. Nah, ini yang menjadi catatan. Di beberapa kasus, kalau kita lakukan restrukturisasi, memang di dalam restrukturisasi itu kita tidak concern kepada kenaikan pendapatan, ya. Yang kita concern adalah perbaikan-perbaikan dari engine, perbaikan profitability, perbaikan rasio, yang itu tidak jauh dari bagaimana kita mengelola debt kita maupun equity kita. Seperti itu. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, ini contohnya. Ya, ini contohnya. Ini strategi map yang tadi kita diskusikan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, antara satu perspektif, ya, di sini ada 4 perspektif. Ada perspektif keuangan, perspektif customer, perspektif internal business process, perspektif learning and growth. Ini adalah causality effect, ya, sebab akibat. Ya. Perusahaan mampu menjadi world class company, Bapak Ibu, jika ada 2 faktor yang kita kawal dan ini bisa efektif, yaitu adalah growth and sustainable profit dan improving shareholder value. Ketika 2 aspek ini bisa kita penuhi, maka kita bisa melakukan klaim sebagai world class company in Asia. Ya. Sekarang kita lakukan benchmark, misalnya perusahaan kita ada di Indonesia. Kita bandingkan dengan perusahaan sejenis yang terbaik dari Tiongkok. Kita bandingkan perusahaan sejenis dari Singapura. Kita bandingkan perusahaan sejenis dari India misalnya. Ya. Kalau kita bicara improving shareholder value, salah satu indikatornya adalah dividen payout ratio, DPR-nya. Nah, perusahaan kita berapa persen dividen payout ratio? Ya. Kalau kita bicara world class, secara average world class, let's say kita sebut di angka 60%, misalnya begitu. Ya, misalnya sekitar 60%. Maka kalau kita ingin world class, maka kita juga bisa acu benchmark ini. Maka dividen payout ratio kita ya around 60%. Even itu lower sedikit atau lebih baik, misalnya 61, seperti itu. Artinya kita bisa klaim bahwa improving shareholder value melalui dividend payout ratio itu sudah setara dengan perusahaan-perusahaan kelas dunia yang ada di Asia, seperti itu. Kemudian kita bicara growth and sustainable profit. Nah, kalau kita bicara profitability berapa tuh? Misalnya kita bicara ROA, ya, bicara return on asset. Di China ROA-nya around misalnya 20%, di Singapura 23%, di India 19%. Berarti secara benchmark, ya, perusahaan-perusahaan di negara lain itu sekitar 20%. Maka perusahaan kita bisa kita target growth and sustainable profit-nya ya around 20%. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita perhatikan sustainable profit dan shareholder value ini bisa kita lakukan jika kita increase revenue. Nah, increase revenue. Increase revenue ini bisa dimaknai kita bicaranya adalah eh, volume penjualan kita naikkan dengan harga yang sama, ya, atau volumenya itu relatif sama tapi harganya kita naikkan. Maka pendapatan revenue kita akan meningkat, ya. Kalau misalnya, wah, situasinya cukup berat, Pak, kita volume tidak bisa kita naikkan, ya, rupiah juga tidak bisa kita naikkan. Kalau rupiah kita naikkan, maka konsumen kita akan diambil kompetitor. Oke, artinya untuk menaikkan revenue ketika situasinya adalah situasi yang berat, ya, kita tidak bisa menaikkan volume penjualan karena ini red ocean, ya, banyak kompetitor. Kita tidak bisa menaikkan harga karena kompetitor juga harganya stabil, tidak dinaikkan. Artinya kita bermain di dalam price sensitive market, ya. Nah, oleh karena itu kalau kita mau increase revenue, ya kita bisa lakukan dengan cara organik dan anorganik yang seringkali kena diskusikan di webinar ini.
Kalau kita bicara organik, maka kita bisa pindah pasar. Ya, pasar ini tadi kita contohnya Mas Satrio selama ini di offshore ya, di oil and gas. Nah, kita nambah pasar baru yaitu di mining, di tambang. Nah, seperti itu. Pindah kita menambah revenue stream baru ya. Kita menambah revenue stream baru. Yang tadi konsekuensinya adalah pada capek gitu ya. Atau kita juga bisa anorganik. Kalau anorganik kita bisa akuisisi ya. Kita mengakuisisi sebuah perusahaan daripada capital expenditure-nya kita gunakan beli peralatan untuk sektor mining, lebih baik kita keluarkan uang untuk mengakuisisi perusahaan di mining. Jadi kita langsung akuisisi, ketika kita akuisisi majority menjadi subsidiaries perusahaan kita, maka nanti secara pendapatan akan dilakukan konsolidasi dan itu akan menaikkan pendapatan kita. Ya, nah seperti itu Bapak Ibu. Atau kita juga dana tadi kita gunakan sebagai joint venture, kita JV. Nah, kalau kita lakukan JV, maka ada mitra lain yang selama ini sudah bergerak di sektor mining, kita ajak kerjasama, ayo kita bikin perusahaan baru. Selama ini miningnya partner itu di nikel misalnya, kita mau mining di batu bara, kita JV. Saya punya capital, Anda punya pengalaman, ayo kita lakukan JV. Seperti itu. Ya. Jadi dampak dari tindakan-tindakan strategi yang kita lakukan itu akan berpengaruh kepada banyak aspek, Bapak Ibu. Ya, sederhananya ini saja. Kita lakukan skenario anorganik misalnya. Kita akuisisi perusahaan lain, maka pendapatan kita bisa naik secara konsolidasi. Maka kita ini juga akan berdampak kepada sustainable profit dan shareholder value. Seperti itu. Dan konsep ini juga sama sampai kepada level learning and growth ya. Di aspek SDM ya ada corporate university. Di aspek IT ada IT development. Di aspek organisasi ada international and standardization. Seperti itu. Jadi dalam mengorkestrasi sebuah resources ya, mengorkestrasi sumber-sumber daya di dalam sebuah korporasi itu tidak bisa silo-silo. Finance bicara finance saja nggak boleh. Customer bicara customer saja nggak boleh. Kita harus bisa mengorkestrasi sumber dayanya kalau di SDM kayak gini nanti dampaknya bagaimana gitu ya. Bayangkan ketika kita melakukan strategi organik Bapak Ibu. Ya, Mas Satrio mau strategi organik kita mau pindah dari kita mau menambah yang biasanya oil and gas kepada mining. Pertanyaannya SDM kita siap apa enggak nih? Ya, jadi harus orkestrasinya jalan ya. Semua perspektif yang kita miliki ini harus saling inline, saling terkait satu sama lain. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan strategi ini ya itu bisa memberikan satu gambaran utuh bahwa kita perlu melihat apa namanya orkestrasinya itu harus fit ya, harus cocok antara satu bidang dan bidang lain. Saya kembalikan ke Mas Satria. Oke, baik. Terima kasih Pak Badowi atas paparannya yang sangat insightful ya. Itu jadi kita harus bisa mengorkestrasi gitu ya segala sumber daya di perusahaan. Oke. Eh, Selanjutnya kita akan dilanjutkan oleh Pak Andri gitu ya. Nanti ada paparan oleh Pak Andri. Nah, untuk saat ini kita break dulu sebelumnya. Kita break dulu dan nanti ya silakan bisa ya, dilanjutkan lagi untuk menonton apa ya hal yang dipaparkan oleh Pak Andri. Sekarang absensi dulu aja boleh silakan absensi. Terus juga nanti kalau mau nanya-nanya bisa apa, disiapkan ya pertanyaannya segala macam. Terus juga ya boleh nanti di apa namanya dipersiapkan segala macam eh, hal yang ingin diketahui lagi lah apa silakan sama Bapak Ibu gitu. Terima kasih. Terus sekarang break dulu ya. Hmm, boleh di ini aja kali ada iklan-iklannya boleh ditampilkan nanti minggu depan juga ada eh, bakal ada webinar lagi gitu ya.
L27 gitu. Judulnya Structure and Strategy Foundation for Success. Ya, jadi Bapak Ibu silakan untuk mengikuti webinar selanjutnya gitu ya, yang sangat ya insightful lah dan gratis nih Bapak Ibu gitu. Jadi silakanlah untuk diambil ilmunya sebanyak-banyaknya gitu, di minggu depan untuk ikut lagi gitu. Terima kasih ya. Oke, eh, ya ini juga ada webinar seriesnya tiap harinya. Udah ada jadwalnya ya Bapak Ibu. Sekali lagi ini gratis gitu ya. Oh, maaf nih suara saya udah kedengeran ya? Oke, ya intinya ini nanti bisa Bapak Ibu ikuti lagi ntar webinar-webinar selanjutnya. Ini kan webinar series, jadi bakal ada lanjutannya di minggu depan. Di minggu depan bisa ikut lagi dan eh sebentar ya, suara saya kayak kecilan ya. Sebentar. Ini gimana nih? Oke, Bapak Ibu, ya kalau bisa udah gedein suaranya sih harus udah denger. Jadi ya silakan Bapak Ibu untuk mengikuti terus webinarnya ya. Nah, sekarang oke, udah kedengeran ya suaranya Ibu, Bapak Ibu ya. Waduh, maaf maaf tadi. Suara saya aja yang kecilan kali ya, atau gimana ya? Saya nggak ngerti deh. Apa komputernya juga? Kayaknya komputer saya juga agak-agak agak ini juga gitu. Maaf maaf. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya nih ada Pak eh, Rizky Andri ini akan memaparkan pembahasan selanjutnya nih, ya. Silakan ya Pak Andri, boleh dipaparkan. Baik, terima kasih Pak Satrio. Selamat pagi Bapak Ibu, praktisi dan rekan-rekan sekalian. Ya, ini melanjutkan ya dari mungkin kalau Bapak Ibu juga apa namanya mengikuti webinar series sebelumnya. Nah, kita kan sudah berjumpa dengan slide ini sebetulnya. Nah, namun kita coba dalami kembali terkait dengan bagaimana kita mengaitkan antara balance scorecard, strategic map yang sudah kita susun dengan strategi yang eh, kita adopsi dalam perusahaan. Nah, berikut dengan pengukurannya gitu. Mungkin tadi sebagai awalan sudah banyak disampaikan oleh Pak Baidowi ya terkait dengan bagaimana sebetulnya konektivitas antara balance scorecard dan strategic map yang kita susun dalam proses perumusan strategi begitu dengan tujuan perusahaan, kemudian dengan bagaimana strategi itu diimplementasi dalam perusahaan seperti itu. Namun dalam prakteknya, tentunya ketika kita eh, menyusun sebuah tujuan gitu ya, menyusun sebuah sasaran yang ingin kita capai, tentu dalam prakteknya kita membutuhkan yang namanya ukuran atau measurement gitu ya. Jadi dalam prosesnya memang ini merupakan serangkaian proses yang terkait satu sama lain. Jadi eh, kalau kita sedang menyusun ya, kalau kita sedang menyusun strategi, mulai dari visi, kemudian misi dan seterusnya, nah itu eh, akan turun ya akan turun selanjutnya sampai ke pengukuran. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu di perusahaan menyebutnya sebagai KPI, Key Performance Indicator. Nah, artinya setiap dari apa yang kita rumuskan, strategi yang kita strategi yang kita apa namanya canangkan gitu ya, yang kita apa tuliskan, itu setiap strategi harus memiliki ukuran. Tujuannya tentu untuk menilai apakah eh, ketika kita dalam proses mengimplementasi strategi itu, apakah strategi itu efektif. Nah, tadi kalau misal contoh disampaikan Pak Baidowi, kita ingin untuk meningkatkan, kita ingin ada peningkatan pendapatan melalui strategi ekspansi, kemudian apa namanya, ada upaya investasi dan lain sebagainya. Nah, tentu kita kan juga ingin melihat apakah aktivitas ekspansi pasar yang kita lakukan tadi itu benar-benar efektif.
Nah, dari mana kita melihatnya ya sesuai dengan ukuran yang kita tetapkan untuk masing-masing aktivitas dari strategi itu. Nah, jadi kalau sasarannya memang terkait dengan peningkatan pendapatan, ya otomatis kita melihat eh, pengukurannya atau measurementnya menggunakan bisa menggunakan eh, apa namanya revenue growth. Satu, mungkin kita juga bisa melihat dari sisi EBITDA margin kita atau net profit margin kita seperti itu. Rasio-rasio yang berkaitan dengan eh, kinerja perusahaan. Nah, eh, tentunya dalam penentuan measurement seperti itu, nah itu memang harus relate ya, harus relate antara inisiatif strategi yang kita eh, rumuskan dengan measurement yang akan kita pakai seperti itu. Tadi juga disinggung oleh Pak Baidowi bahwa apa yang kita tuliskan di strategi map, sasaran-sasaran yang kita tuliskan di strategi map itu juga harus relate dengan strategi yang kita susun dalam perusahaan seperti itu. Nah, kalau kita coba lihat dari alurnya, memang eh, kita akan berangkatnya dari inisiatif strategi. Artinya apa yang ingin kita lakukan seperti itu ya. Apa yang ingin kita lakukan dalam inisiatif apa yang ingin kita lakukan dalam inisiatif strategi seperti itu. Sebagai contoh di sini adalah kita ingin meredesain the staff development process. Kita ingin meredesain proses bisnis dari apa namanya sistem perekrutan atau dari sistem manajemen staff seperti itu. Itu merupakan strategi inisiatif yang ingin kita lakukan sebagai contoh. Kemudian kalau Bapak Ibu ingat juga di webinar sebelumnya kita sempat membahas ada namanya lead indikator dan juga lag indikator ya gitu. Jadi lead lag indikator ini dia sorry. Nah, lag indikator ini dia merupakan eh, outcome ya atau akibat dari lead indikator yang kita tentukan sebelumnya seperti itu. Jadi ketika kita bicara kita ingin redesign the staff development process ini, apa sih yang perlu kita lakukan atau sebagai performance driver gitu ya, yang tadi dijelaskan Pak Baidowi, driver apa sebetulnya yang dia itu berdampak atau dia itu berpengaruh pada proses staff development ini seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini yang perlu kita lakukan ketika kita ingin melakukan redesign pada staff development proses itu tadi adalah kita melakukan analisis terhadap job coverage ratio seperti itu. Nah, kemudian kita tentukan sebetulnya ketika kita melakukan analisis pada job coverage ratio tadi eh, apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas aktivitas kita dalam melakukan analisis job coverage ratio. Nah, sebagai contoh di sini kita melihat pada revenue per employee dan juga sales per salesperson. Artinya kita melihat dari eh, apanya produktivitas per employee gitu ya, produktivitas karyawan, seberapa produktif dia dalam menghasilkan revenue, kemudian juga seberapa produktif tiap orang dalam mengkonversi aktivitas salesnya di perusahaan seperti itu. Nah, eh, ya, yang tadi saya sampaikan gitu ya, artinya mulai dari strategi inisiatif, kemudian driver apa yang dia itu mempengaruhi hingga ke measurement yang akan kita gunakan dalam proses eh, apa namanya, dalam proses kita merumuskan strategi ini harus relate satu sama lain Bapak Ibu. Jadi ketika kita melihat goals kita, ketika kita melihat eh, sasaran kita ya, sasaran yang kita tentukan melalui kalau kita menggunakan perspektif balance scorecard, melalui pendekatan balance scorecard, nah kita kan bisa melihat ini secara utuh. Artinya kita akan melihat dari 4 perspektif, mulai dari perspektif finansial, customer, kemudian internal proses bisnis, dan juga learning and growth. Nah, kita akan melihat eh, bagaimana strategi yang kita rumuskan ini implikasinya dalam
perusahaan hingga ke measurement-nya seperti apa dampaknya juga. Nah, ini kaitannya juga dengan keterhubungan ya, linkage yang tadi disampaikan oleh Pak Baidowi. Nah, ketika kita menyusun strategic map akan ada pengaruhnya ke finansial kita, kemudian juga financial kondisi finansial perusahaan atau yang setelah kita apa yang terpengaruh dari pasca kita melakukan atau merumuskan strategi itu, dia juga akan berpengaruh pada performance driver aktivitas-aktivitas yang menjadi enabler bagi perusahaan dalam kinerjanya seperti itu. Nah, jadi sebetulnya ketika kita menggunakan pendekatan balance scorecard ini, kita akan eh, melihat strategi itu secara lebih kompleks, Bapak Ibu. Jadi keterhubungan dari setiap aspek, kemudian bagaimana causality antara satu dan lain hal itu akan terlihat. Nah, itu Bapak Ibu akan menemui itu ketika proses penyusunan strategic map. Dimulai dari proses penyusunan strategic map. Bapak Ibu akan bisa memetakan dari proses bisnis Bapak Ibu eh, variabel-variabel apa yang saling terkait, kemudian variabel apa yang dia mempengaruhi atau saling eh, atau dia apa namanya dependen dengan variabel yang lain seperti itu. Sebagai contoh tadi yang disampaikan juga di awal ketika kita bicara soal revenue gitu ya, revenue apa sih yang dia bisa menjadi enabler ketika kita menetapkan sasaran untuk meningkatkan revenue kita. Nah, tadi sebagai contoh adalah adanya perluasan pasar gitu ya. Ada perluasan pasar, kemudian macam-macam seperti itu. Jadi keterhubungan ini akan jadi sesuatu yang menarik sebetulnya ketika kita eh, mengulik gitu ya. Ketika Bapak Ibu mengulik strategi di perusahaan Bapak Ibu menggunakan pendekatan balance scorecard. Nah, mungkin akan ada Bapak Ibu menjumpai causality yang dia itu sangat ya bisa dibilang menarik tadi begitu ya. Yang sebelumnya mungkin tidak kita sadari. Oh, ternyata eh, apa namanya performance driver kita terkait dengan revenue sebagai contoh tadi ya sebagai contoh tadi di perusahaan travel ketika kita bicara soal peningkatan revenue di perusahaan travel oh, ternyata kita baru menyadari salah satu driver dari peningkatan revenue kita terkait di perusahaan travel tadi itu tidak hanya soal jumlah kendaraan, tidak hanya soal kualitas kendaraan, tapi bisa juga dari eh, apa namanya, dari jumlah trek yang bisa kita jangkau, bisa juga dari jumlah apa namanya daerah-daerah yang bisa kita jangkau seperti itu. Nah, eh, sebetulnya ini akan jadi apa ya pendekatan yang cukup menarik ketika Bapak Ibu terapkan di perusahaan Bapak Ibu seperti itu. Ya. Bisa ke slide selanjutnya. Nah, kemudian kalau kita bicara terkait dengan measurement gitu ya, terkait dengan KPI tadi, sebetulnya eh, measurement atau key performance indikator yang bagus dalam balance scorecard itu yang seperti apa? Sebetulnya kalau kita bicara kuantitas ya Bapak Ibu, kalau kita bicara kuantitas tidak ada eh, patokan atau tidak ada ya standar harus ada berapa KPI dalam perusahaan itu tidak ada. Namun yang perlu jadi catatan adalah KPI yang kita rumuskan seperti itu ya harus mengcover, harus mencakup setiap aktivitas atau setiap inisiatif strategi yang kita rumuskan sebelumnya. Masih terkait dengan kausalitas dan keterhubungan tadi ya, Bapak Ibu. Jadi setiap inisiatif strategi, setiap aktivitas strategi yang kita rumuskan sebelumnya itu harus punya ukuran. Karena kita ingin melihat seberapa efektif aktivitas itu, seberapa besar sih dampaknya aktivitas strategi itu dalam perusahaan. Kalau
kita melihat, kalau kita tidak memiliki ukuran terkait dengan aktivitas itu, bagaimana kita tahu apakah aktivitas itu berdampak dalam perusahaan? Nah, artinya kita kan juga tidak ingin adanya sesuatu yang sia-sia begitu ya, Bapak Ibu. Artinya ketika kita melakukan suatu aktivitas yang kaitannya dengan strategi, dia harus punya dampak. Nah, nah, berapa besar dampak ini? Nah, itulah yang ingin kita ukur dengan eh, KPI tadi atau dengan measurement tadi seperti itu. Karena ketika kita melihat bahwa aktivitas itu rasanya tidak memberikan dampak yang signifikan atau mungkin aktivitas yang telah kita rencanakan itu tidak efektif dengan eh, apa namanya pencapaian tujuan atau sasaran di perusahaan, nah kita bisa eliminasi eh, hal-hal itu untuk tujuan efisiensi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ke slide selanjutnya. Nah, sebetulnya dalam eh, perumusan KPI atau dalam kita menentukan measurement terhadap setiap aktivitas strategi perusahaan, kita juga bisa menggunakan pendekatan SMART, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi eh, mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar ya dalam penentuan target kita harus SMART gitu. SMART bukan arti pintar, tapi masing-masing memiliki arti seperti spesifik. Jadi target ya KPI harus memiliki fokus yang jelas dan terarah. Nah, ketika kita menentukan KPI, memang alangkah baiknya atau akan lebih baik ketika kita menentukan KPI itu adalah sesuatu yang spesifik. Nah, jadi kalau kita bicara soal profitabilitas, ya, kalau kita bicara soal profitabilitas, nah kita mungkin bisa melihat indikator-indikator yang katanya dengan keuangan yang lebih spesifik seperti eh, contohnya ROA ya dari return on asset kita, kemudian nah, dari return on aset kita, bisa juga dari return on equity, atau kita bisa melihat dari rasio profitabilitas seperti net profit margin gitu ya, NPM dan sebagainya. Seperti itu. Jadi dalam memilih atau menentukan eh, measurement itu kita harus spesifik. Nah, supaya juga bisa lebih komprehensif terkait dengan sebetulnya dampak apa yang ditimbulkan daripada aktivitas strategi yang sudah kita rencanakan seperti itu. Sebagai contoh, kalau kita dalam aktivitas strategi tadi merencanakan terkait dengan ekspansi pasar. Nah, ekspansi pasar ini kan tujuan kita memang untuk generate profit gitu ya, untuk peningkatan profitabilitas perusahaan. Nah, artinya untuk lihat peningkatan profitabilitas perusahaan ini, nah kita kan harus spesifik melihat pada indikator-indikator yang kaitannya dengan rasio profitabilitas, atau mungkin kita melihat spesifik pada apa namanya ya, kalau kita bicara terkait dengan customer mungkin terkait dengan jumlah kontrak seperti itu ya, terkait dengan jumlah kontrak, atau mungkin terkait dengan volume of sales dan lain sebagainya seperti itu. Nah, tergantung dari perspektif apa kita menentukan target itu seperti itu. Kemudian yang kedua, memang target itu harus bisa diukur, Bapak Ibu. Jadi eh, target yang kita tentukan itu memang sudah layaknya bisa diukur. Kalau kalau kita bicara terkait dengan ukuran, nah berarti kan kita bicara sesuatu yang sifatnya kuantitatif, gitu. Nah, karena kita tidak ingin eh, target ini adalah sesuatu yang subjektif. Jadi antara tercapai dan tidak tercapainya ini subjektif. Nah, bisa jadi ketika eh, di departemen terkait, semisal di departemen pemasaran merasa oh, apa namanya target dari aktivitas komersial kita itu sudah tercapai. Nah, namun ketika kita lihat dari eh, apa perspektif keuangan, konversi atas aktivitas komersial ke penjualan atau ke revenue ini masih terlalu kecil, masih belum tercapai. Nah, ini kan adalah dua hal yang sifatnya subjektif. Jadi kita tidak punya patokan, kita tidak punya
standar yang sama dalam menilai suatu aktivitas. Nah, itu lebih baik dihindari untuk apa namanya? Untuk terkait dengan subjektivitas tadi. Nah, artinya kita harus menentukan satu pandangan yang sama, kita harus menentukan satu ukuran yang sama. Kalau kita bicara terkait dengan sebagai contoh tadi ya, aktivitas marketing kita. Nah, kita bisa tentukan KPI-nya, misal ROMI gitu ya, Return on Marketing Investment. Sebetulnya besar investasi, seberapa besar pengembalian atas investasi yang sudah kita lakukan pada aktivitas marketing kita, seperti itu. Nah, nah ketika di Departemen Pemasaran dengan ukuran Romi, kemudian mungkin dari perspektif keuangan juga melihatnya juga sama, pengukurannya menggunakan return of marketing investment. Nah, eh, apa namanya? Keduanya akan berada dalam satu pandangan untuk mengurangi subjektivitas tadi, seperti itu. Jadi eh, memang di beberapa kasus ya, di beberapa kasus terkait dengan aktivitas strategi itu kadangkala memang sifatnya kualitatif ya, Bapak Ibu. Artinya tidak semuanya eh, berkaitan langsung dengan angka. Nah, tapi memang eh, penting untuk rasanya bisa kita kuantifikasi aktivitas-aktivitas atau target-target yang mungkin sifatnya akan lebih ke kualitas tadi. Mungkin kalau kita bicara eh, implementasi misal ya, implementasi ERP. Nah, implementasi ERP ini kan eh, sesuatu yang kualitatif ya sebetulnya. Apakah sudah terimplementasi atau belum? Sudah terimplementasi dengan baik atau belum? Nah, ini kan sesuatu yang kualitatif sebetulnya. Namun bisa kita kuantifikasi mungkin dalam jumlah dengan cara percentage gitu ya. Sebetulnya terkait dengan implementasi ERP, coverage-nya sudah berapa persen dalam perusahaan. Nah, sudah berapa persen dari keseluruhan bagian dari perusahaan itu yang sudah mengimplementasikan ERP gitu. Jadi eh, apa namanya? Kita juga coba kuantifikasi begitu ya. Hal-hal yang dia itu cenderung ke arah kualitatif, kita coba kuantifikasi untuk penentuan target itu supaya dia tetap dalam kategori measurable. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, target juga tentunya harus achievable. Artinya ya kadangkala memang ada beberapa eh, kasus gitu ya. Kita ingin target yang kalau bahasa Jawanya itu muluk-muluk begitu ya. Jadi kadangkala kita eh, menetapkan target itu eh, apa namanya muluk-muluk atau terlalu tinggi dan kita tidak mengukur kapabilitas kita dalam pencapaian target itu sejauh mana. Sebagai contoh, perusahaan kita, eh, sebagai contoh perusahaan kita itu kalau kalau kita melihat dari sisi kapabilitas saat ini, di tahun depan target revenue kita kemungkinan paling optimis itu hanya bisa mencapai 1,5 kali dari revenue tahun ini. Namun dalam penentuan target, kita menentukan target revenue itu sampai 3 kali dari tahun ini sebagai contoh demikian. Nah, ini kan sesuatu yang gapnya cukup jauh ya, 2 kali lipat seperti itu. Jadi eh, ini nanti dampaknya juga akan banyak, Bapak Ibu. Ketika kita menentukan target yang dia itu tidak achievable. Satu, tentunya dari sisi perusahaan ya. Ketika kita melakukan evaluasi, nah, kalau kita menyusun RCPP, nah itu kan pasti ada evaluasi apa kinerja 5 tahun ke belakang. Nah, ketika kita melakukan evaluasi, pasti akan terlihat kinerja perusahaan ini kurang baik. Nah, padahal belum tentu perusahaannya yang kinerjanya kurang optimal, tapi bisa jadi dari targetnya yang dia itu ditentukan atau dia itu ditetapkan terlalu tinggi seperti itu. Jadi eh, ya terkait dengan penentuan target satu terkait dengan evaluasi tadi. Yang kedua pasti ada kaitannya
dengan eh, apa namanya dengan sistem remunerasi begitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang ada di retail gitu ya, yang perusahaannya bergerak di industri retail, kemudian untuk tim salespersonnya pasti mereka kan juga punya target masing-masing gitu ya. Ketika target ini kita tetapkan eh, di atas kapabilitas dari tim kita dalam generating profit tadi, nah otomatis kan persentase ketercapaiannya kan cukup kecil. Nah, ketika dia tidak ketika sales ini tidak mencapai eh, target, tidak match dengan targetnya, nah, otomatis dia tidak akan dapat bonus, gitu kan? Nah, eh, kami pernah mendapati beberapa kasus seperti ini, soalnya Bapak Ibu. Jadi terkait dengan target yang ditetapkan, target yang diassign ke masing-masing eh, apa namanya, ke masing-masing individu, ke masing-masing karyawan. Nah, itu di luar dari atau eh, di atas di atas dari kapabilitas dari karyawan itu dalam apa namanya generating profit atau terkait dengan kinerjanya seperti itu. Nah, itu tadi terkait dengan achievable ya. Jadi target dalam penentuan target yang kita harus tetap mengukur eh, kapabilitas kita, kita tetap harus mengukur upaya-upaya yang kita lakukan terkait dengan inisiatif strategi itu apakah memang eh, target yang kita tetapkan itu dia achievable seperti itu. Kemudian yang keempat relevan ya, artinya target itu juga tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya juga target itu dia harus relevan satu dengan inisiatif strategi yang kita rumuskan sebelumnya dan juga dengan tujuan utama organisasi atau departemen. Nah, jadi ketika kita sudah menetapkan tujuan perusahaan gitu ya, tujuan perusahaan terkait kita ingin melakukan eh, ekspansi pasar ya untuk menjadi perusahaan terkemuka di Asia misalnya begitu. Kita ingin menjadi perusahaan terkemuka di Asia, kemudian salah satu inisiatif strategis kita adalah melakukan ekspansi pasar atau kita melakukan penetrasi pada pasar-pasar di wilayah Asia. Nah, KPI yang kita rumuskan dalam hal ini harus relevan dengan target dan juga tujuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Kalau kita bicara terkait dengan eh, apa namanya itu tadi ya, ekspansi pasar ke Asia. Nah, KPI apa yang dia itu relevan dengan ekspansi? Bisa jadi dekat dengan market share ya. Kalau bisa dekat market share, kemudian kalau mengukur ekspansi mungkin kita bisa melihat dari eh, jumlah kontrak juga bisa jumlah kontrak, kemudian eh, trade off-nya ke revenue kita, kenaikannya seperti apa, revenue growth-nya. Kemudian kalau kita ada investasi untuk melakukan eh, apa namanya, untuk melakukan ekspansi pasar itu, kita juga bisa melihat dari return on aset kita seperti apa ketika kita melakukan penambahan eh, aset atau kita melakukan apa namanya ya investasi pada aset-aset baru yang menunjang ekspansi pasar kita seperti itu. Nah, yang terakhir terkait dengan time bound. Nah, eh, terkait dengan time bound ini kadangkala di beberapa kasus memang terkait dengan target itu tidak memiliki eh, batas waktu seperti itu ya, Bapak Ibu. Tapi eh, coba kalau kita coba implementasikan itu dalam RJPP semisal time bound ini adalah periode kita dalam penyusunan RJPP. Nah, RJPP kan umumnya kita menyusun dalam kurun waktu 5 tahun ya Bapak Ibu. Bahkan ada yang sampai 10 tahun dalam penyusunan RJPP gitu. Jadi target ini juga kita tentukan hingga kurun waktu 5 sampai 10 tahun itu. Fluktuasinya seperti apa, peningkatan penurunannya
seperti apa apa namanya drivernya karena apa gitu. Nah, kalau kita sebagai contoh di tahun ini kita target revenue-nya di 1T semisal ya. Kemudian di tahun depan sorry di 2024 target revenue kita 1T. Kemudian di 2025, nah, di 2025 kita karena kita ada rencana investasi gitu ya. Kita ada rencana investasi, penambahan alat-alat baru, penambahan pada aset-aset perusahaan. Kita juga melakukan ekspansi pasar. Nah, artinya driver terhadap revenue kan kita semakin meningkat seperti itu. Nah, ketika kita melakukan inisiatif-inisiatif strategi seperti itu, target revenue di tahun 2025, nah ini bisa jadi di 2T. Padahal padahal di apa namanya secara historis mungkin peningkatannya hanya sekitar 5%, hanya sekitar 10%. Nah, tapi bisa jadi di tahun depan ketika kita melakukan inisiatif-inisiatif terkait dengan pengembangan tadi, target kita bisa naik sampai 20% sebagai contoh gitu. Nah, itu terkait dengan penentuan target. Baik. Seperti itu Pak Satrio. Terima kasih Pak Andri ya. Pemaparannya tadi udah jelasin mengenai smart itu tadi ya, ada konsep smart tuh. Ya itu bisa dipakai untuk membuat suatu KPI-KPI yang bagus itu konsep tersebut. Ya oke, terus selanjutnya nih kita masuk ke sesi tanya jawab gitu ya. Nah, sesi tanya jawab untuk ya kita silahkan. Ini saya lihat sih di chat udah ada yang menanyakan ya, udah membuat pertanyaan nih. Jadi ini aja ya, kita langsung dari yang chat. Nah, ini dulu aja ya, kita bacakan ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Stefani Wiyatri. Mau nanya eh, terkait strategic job ratio. Bagaimana cara perhitungannya? Lalu setelah kita mengetahui rasionya, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu sudah efisien atau kurang efisien? Sebandingannya dengan apa? Karena data market untuk proses bisnis belum tentu ada. Gitu. Ini dari Bu Stefani ya. Bu Stefani mungkin mau on mic, Bu. Apa mau nanya langsung? Apa udah nih saya tanya saya ini aja ya. Saya bacakan saja nih. Iya, sudah cukup Pak. Makasih. Oke, siap. Oke, kalau begitu silakan Ya. dipersilakan kepada Pak Badawi dan Pak Andri ya. Silakan Pak. Mungkin bisa dibantu perusahaannya di industri apa nih? Kok data pesaingnya susah nih? eh in general aja sih Pak. Oh, kalau saya di bidang kimia. Kimia. Oke, oke, oke. Ya, sebetulnya kalau kita lihat benchmark itu sepanjang memang kita agak kesulitan ya kalau di Indonesia karena di Indonesia sendiri pasar itu tidak sepenuhnya bebas ya. Jadi ada disclosure informasi yang tidak bisa kita akses. Tapi Bapak Ibu bisa cek di beberapa emiten ya, di beberapa perusahaan yang sudah publik itu coba cari kalau misalnya memang secara sektoral itu tidak ada, maka Bapak Ibu juga bisa lihat secara industri. Ya kalau industri itu kan coverage-nya lebih luas ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau sektor lebih kecil. Nah, jadi untuk cari benchmark-nya, Ibu bisa lihat ya, Bu Stefani bisa lihat sebetulnya kita bermain di industri apa. Nah, biasanya di emiten, di laporan bursa itu ada. Kita bicara industri, misalnya industri manufaktur tuh, manufaktur, maka ROA-nya berapa, ROE berapa. Di industri manufaktur
biasanya normalnya free cash flow-nya tersisa berapa, itu kelihatan semua. Jadi kalau cari perbandingan, kalau perusahaan rival yang sama tidak ada, kita bisa naik pada sektoral. Kalau sektoral tidak ada, kita bisa masuk ke industri. Jadi rata-rata industri atau rata-rata sektoral. Tapi juga ada pendekatan lain. Pendekatan lainnya adalah kita bisa melihat komparatif kompetitor. Jadi kita langsung melihat secara komparatif, tidak melihat rata-rata industri. Misalnya begini, di industri tempat kita bekerja, itu sebetulnya leadernya siapa sih? Ya. Pemain utama besarnya siapa? Misalnya begini, saya punya usaha misalnya air mineral, ya air mineral dalam kemasan AMDK. Nah, kita kalau bicara perusahaan AMDK terbesar di Indonesia, ya kita sebut misalnya brand Aqua atau Danone, ya. Ya sudah, kita langsung aja lihat laporan kinerjanya yang top of main tadi, ya perusahaan terbesarnya, maka kita bandingkan sama perusahaan kita. Butuh berapa tahun perusahaan kita bisa mencapai posisi itu dari sisi profitability, dari sisi rasio-rasio yang lain seperti itu. Sehingga kita bisa tahu ini sudah efisien apa tidak. Misalnya begini, return on equity perusahaan yang sudah besar tadi di angka 20% misalnya. Terus di kita masih 15%. Maka dari sisi efektivitas maka kita kurang, ya. Maka kita perlu naikkan. Jadi benchmarknya langsung ke yang terbaik. Bisa seperti itu. Nah, terkait dengan apa saja strategic job ratio yang perlu kita miliki. Nah, ini tidak bisa digeneralisir Bapak Ibu ya. Jadi kita harus melihat sebetulnya perusahaan kita itu di industri apa, key success faktornya apa. Nah, di situ nanti menjadi salah satu inisiator atau inisiasi untuk kita menemukan rasio-rasio apa yang paling cocok dengan karakteristik perusahaan kita. Nah, cara perhitungannya bagaimana? Nah, ini banyak, ya. Jadi contohnya Andri sudah ngasih contoh kalau kita perusahaan let's say perusahaan trading misalnya, ya, maka ROMI, ya return on marketing itu harus dilihat. Kalau perusahaan kita mau concern kepada pengembangan capability building, ya capacity building untuk anak buah kita, untuk karyawan-karyawan kita, maka ada ROTI namanya, ROTI, Return on Training Investment. Nah, jadi biaya training yang kita keluarkan ketika kita bandingkan sama EBITDA margin kita, ya atau profit kita, itu seperti apa rasionya? Seperti itu. Jadi kita harus mampu untuk menemukan sebetulnya saat ini perusahaan kita ini mau lari kemana. Saat ini karakteristik perusahaan kita akan seperti apa, sehingga nanti rasionya akan fit, akan cocok dengan arah dari strategi korporasi kita. Seperti itu, Bu Stefani. Silakan kalau ada tanggapan bisa diskusi atau mau ditambahkan sama Mas Andri, silakan. Oke, Oke, udah Mbak. clear sih Pak. Tapi tadi mau tanya juga yang apa strategic job ratio itu perhitungannya seperti apa? Nah, mungkin bisa diceritakan karakteristik jobnya itu seperti apa kalau di perusahaan itu? Karena ini beda-beda, tiap tiap perusahaan beda-beda. Maksudnya Strategic kegiatannya seperti apa? Aktiviti bisnisnya seperti apa? activities bisnis kita sebenarnya kita jualan produk-produk pestisida, terus kita punya sales team juga yang menjual produk-produk itu ke distributor, terus kita lakukan aktivitas juga ke petani, seperti itu sih Pak. Hmm. Berarti kalau kita bicara strategic jobnya, itu kaitannya sama trading ya berarti ya? Iya, Trading ya. Nah, kalau trading itu sebetulnya yang perlu kita kawal itu adalah EBITDA margin kita. Jadi eh, apakah tim kita nanti efektif dalam menjual produk? Apakah harga yang kita keluarkan itu efektif? Itu bisa langsung diukur menggunakan EBITDA margin.
Nah, jadi kalau kalau kita mau cek dari strategic jobnya, kita sederhana kita bisa mengukur EBITDA margin setiap tahun seperti apa, atau bahkan kalau perlu setiap triwulan kita harus cek evaluasi. Ketika EBITDA marginnya turun, berarti tim sales kita terlalu boros dalam mengeluarkan cost, atau tim overhead kita terlalu tinggi, atau bisa juga harga yang kita peroleh dari supplier itu juga tidak menarik untuk kita ambil margin untuk kita jual. Jadi salah satunya kita bisa ambil di EBITDA margin itu kalau kita di trading. Seperti itu, Bu Stefani. Oke, makasih Pak. Makasih. Silakan, mungkin ada tambahan dari Anton. Iya, terkait dengan strategic job analysis itu ya, kan kita ingin melihat sebenarnya ya, terkait dengan strategic job analysis itu kita ingin melihat seberapa eh, efektif dari sistem penugasan yang sudah kita miliki sekarang. Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Badawi tadi, kalau kita bicara perusahaan retail, berarti kita fokusnya pada EBITDA margin. Nah, kalau kita memang tujuannya terkait dengan strategi job analysis, nah kita juga bisa melihat dari employee productivity. Berarti kan kita ingin menilai apakah eh, jumlah orang dari jumlah salesperson yang sudah kita miliki itu eh, adalah jumlah yang sudah fit, yang sudah bisa dikatakan efisien, atau masih terlalu banyak. Tadi Pak Dewi sampaikan overhead kita masih terlalu banyak begitu. Nah, ya, seperti itu Bu Stefani. Terima kasih. Oke, Mas Satria, silakan. Oke, oke Bu Stefani sudah ini ya. Oke, udah oke ya Bu. Kita lanjut, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini eh, lanjut paling sekarang cuma dua pertanyaan aja ya paling Bapak Ibu. Mohon maaf nih. Oke, selanjutnya jadi pertanyaan kedua nih di chat ada dari Bu Ina ya, Bu Ina Azarudin. Nanyakan bagaimana cara memastikan bahwa semua karyawan memahami dan terlibat dalam tujuan belas scorecard pada perusahaan, serta cara memastikan bahwa balance scorecard tetap relevan dengan perubahan lingkungan bisnis gitu. Di- eh, ya silakan Pak Badawi atau Pak Andri ya. Itu Bu ya. Bu Ina apa mau open mic juga apa langsung aja nih kita jawab aja ya Pak Badawi dengan Pak Rizky ya. Iya. Ya, nanti bisa saling menanggapi ya. Jadi gini, betul. Tadi kita diskusi bahwa dengan sales forecast itu kita bisa melibatkan seluruh stakeholder, seluruh karyawan untuk terlibat dalam pencapaian. Nah, pertanyaannya kan bagaimana caranya memastikan? Yang pertama adalah dari sisi awareness ya, Bapak Ibu ya. Bu Ina, jadi ada awareness. Awareness itu muncul ketika karyawan kita itu bisa memahami tujuan perusahaan kita mau kemana. Nah, saya pernah ada satu contoh, akhirnya apa? Scorecard itu kami cetak dalam bentuk expander. Nah, kemudian semua expander itu kita taruh di depan semua ruangan. Atau di dalam ruangan meeting, di dalam setiap sudut kantor, seperti itu. Sehingga karyawan ketika tiap hari bekerja, tiap hari meeting, tiap hari lalu lintas, itu melihat balance scorecard kita. Oh, perusahaan kita menuju ke sini. Oh, perusahaan kita menuju ke sini. Bayangkan ketika itu terjadi setiap hari, Bapak Ibu. Ya, setiap hari terjadi seperti itu, maka apa yang terjadi? Ya, semua akan paham bahwa kita punya komitmen menuju ke sana. Seperti itu. Nah, yang kedua, setelah kita lakukan awareness, kita bisa lakukan engagement, ya, keterlibatan yang lebih intens. Maka biasanya kita memiliki eh, istilahnya di dalam strategik itu ada provokator, ya. Nah, jadi strategic implementation itu harus ada provokator-provokatornya. Misal, kita sudah punya wacana dari aspek keuangan, customer, sampai ke learning and good seperti apa. Maka kita ambil satu orang atau minimal ya, minimal satu orang per divisi yang mereka punya pandangan yang benar-benar sama
Sehingga nanti ketika kebijakan itu kita terapkan atau target itu kita implementasikan, eh, PIC itu bisa mempengaruhi lingkungannya, ya. Ketika lingkungannya itu tidak semangat, maka dia bisa menumbuhkan semangat itu. Maka kita punya agen. Maka di dalam strategic implementation kita harus punya agen-agen yang mana agen-agen tersebut bisa menjadi provokator atau memprovok, ya, mempengaruhi teman-teman bidangnya untuk satu suasana atau satu frekuensi agar strategi ini akan diimplementasikan secara bersamaan. Seperti itu. Apakah itu dititipkan di dalam ketua divisi atau kita titipkan di eh, apa namanya kita titipkan di kepala departemen atau bahkan yang karyawan yang tidak ada jabatan struktural juga bisa, sepanjang karyawan tersebut memiliki satu pandangan dan bisa kita ajak kerjasama bahwa kita harus bersama-sama membangun lingkungan kerja yang mana lingkungan kerja ini kita fokus kepada capaian organisasi yang ada di Balance Scorecard. Seperti itu. Saya kembalikan ke Mas Adrian. Baik, terima kasih Pak Badawi. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, Bu Ina. Oke, sudah cukup ya. Ya, penjelasannya berarti mohon maaf nih ya karena keterbatasan waktu gitu ya. Jadi kita eh, ya bisa menjawab dua pertanyaan saja gitu. Nanti selanjutnya bisa nanya di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu. Silakan ikuti webinar seriesnya kan masih banyak ya ke depannya gitu. Ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya udah selesai nih kan tanya jawab. Kita masuk ke sesi foto bersama dulu ya. Foto bersama. Nah, boleh Bapak Ibu on cam semuanya ya. Boleh. Silakan Bapak Ibu on cam semuanya. Saya ini ya hitung sampai 5 aja ya. Satu, berapa nih? Dua, tiga, empat, lima. Oke, kita mulai aja ya fotonya ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, oke. Sudah ya? Udah, oke, sudah semua ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Silakan diikuti webinar selanjutnya di minggu depan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mohon Bapak izin. Ibu. Terima kasih, Pak Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.